Puji Tuhan saudara, Shalom bagi setiap pendengar setia Renungan Malam. Di dalam program Renungan Malam ini kembali saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan yang dibuat secara ekspositori. Dan saudara kembali akan didoakan. Kalau saudara rindu setiap malam diberkati melalui firman Tuhan dan saudara didoakan, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap 6:30 malam saudara akan diberkati melalui renungan firman Tuhan. Kalau saudara merasa diberkati melalui program renungan malam ini, dan saudara rindu memberkati, saudara rindu memberi persembahan syukur, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, terima kasih ya Tuhan. Malam hari ini kembali kami berkumpul bersama. Kembali kami rindu firman-Mu memberkati kami. Biarlah ya Tuhan firman-Mu menguatkan, meneguhkan setiap anak-anak-Mu. Berkati kami semua melalui firman Tuhan. Setiap hati yang lemah diteguhkan, yang susah dihiburkan. Bapa yang baik, berfirmanlah, terangi hati kami melalui firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang mengurapi hamba dan mengurapi setiap anak-anak-Mu. Kami renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini, masih dalam seri topik tentang seruan doa yang dijawab oleh Tuhan. Kita rindu terus belajar saudara, apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan tentang doa. Bagaimana supaya doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Doa yang bagaimana yang benar di hadapan Tuhan, yang berkenan di hadapan Tuhan. Supaya kita berdoa dengan cara yang benar. Dan kemudian kita akan mengalami dan menerima jawaban dari doa-doa kita. Karena saya percaya setiap kita punya pergumulan, punya kerinduan, punya harapan. Sehingga pergumulan, kerinduan, harapan itu kita naikkan di hadapan Tuhan. Dan saya percaya setiap kita rindu supaya semua kerinduan-kerinduan kita itu dijawab oleh Tuhan. Adakah saat ini saudara sedang menaikkan doa-doa pergumulan yang sudah sekian lama saudara naikkan di hadapan Tuhan, dan saudara belum menerima jawaban sampai hari ini? Mari terus berseru saudara dan terus belajar kebenaran firman Tuhan tentang doa, supaya dengan memahami kebenaran firman Tuhan dan mempraktekkan kebenaran firman Tuhan, kita akan mengalami jawaban doa, kita mengalami janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan belajar terus saudara topik tentang doa ini. Adapun teks firman Tuhan yang menjadi dasar bagi topik renungan kita di malam hari ini adalah dari Matius pasal yang ke-9 mulai ayat 27 sampai ayat 31. Kita akan belajar dari teks firman Tuhan ini, kebenaran firman Tuhan tentang doa yang dijawab, seruan yang dijawab oleh Tuhan. Saya akan membacakan teks firman Tuhan ini secara perlahan saudara. Kemudian saya akan menjelaskannya secara ekspositori, artinya secara objektif kita akan gali kebenaran firman Tuhan, sehingga kita akan memahami benar-benar kebenaran firman Tuhan. Matius pasal yang ke-9, mulai ayat 27 sampai ayat 31, demikian firman Tuhan. Yesus menyembuhkan mata 2 orang buta. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini,
Tetapi mereka keluar memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Puji Tuhan, saudara, konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah kisah tentang perjalanan pelayanan Yesus, di mana di dalam perjalanan pelayanan itu satu kali datanglah 2 orang buta kepada Yesus. Dan kemudian singkat cerita, kedua orang buta ini mengalami mujizat, mengalami apa yang mereka rindukan, apa yang mereka harapkan, apa yang mereka inginkan itu terwujud dalam kehidupan mereka. Itu yang saya rindu, saudara, kita belajar bersama. Apa yang dilakukan oleh kedua orang buta ini sehingga mereka mengalami apa yang mereka butuhkan, mendapatkan apa yang mereka rindukan, supaya kita terapkan dalam kehidupan kita, dan kita pun akan mengalami apa yang kita harapkan, rindukan itu diwujudkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, di sini dikatakan bahwa ada 2 orang buta yang mengikut Yesus. Oke, kita bisa melihat ini. Kenapa ada 2 orang buta kok bisa bersama-sama? Bagi saya, yang saya bayangkan, saudara, kemungkinan orang-orang ini, kedua orang ini, mereka orang yang mungkin sudah dianggap beban di tengah keluarga, orang yang sudah diabaikan oleh keluarga, sudah kurang diperhatikan oleh keluarga, sehingga mereka akhirnya mencari orang yang bisa menjadi teman bagi mereka. Dan akhirnya ketemulah orang buta dengan orang buta, dan akhirnya mereka berteman, mereka jalani hidup bersama, mereka jalani pergumulan bersama. Mereka merasa bahwa mereka senasib, di mana mereka buta dan mereka sudah kurang diperhatikan, dan akhirnya ketemulah mereka senasib dan mereka merasa mereka bisa saling memperhatikan dalam menjalani kehidupan mereka. Dan saudara, pada waktu itu dikatakan bahwa datanglah 2 orang buta mengikutinya. Oke. Kita bisa melihat di sini, saudara, hal pertama yang dilakukan oleh kedua orang buta ini sehingga mereka mengalami mujizat, sehingga mereka mengalami pertolongan Tuhan dalam hidup mereka. Yang pertama adalah di mana? Dalam keadaan yang mereka miliki, dalam kondisi yang mereka miliki, di mana mereka buta dan dua-dua mereka buta. Bayangkan, saudara, sekalipun mereka sudah ketemu dengan orang yang senasib dengan mereka, tetapi kita bisa bayangkan kesulitan hidup yang mereka alami, di mana ada orang buta berteman dengan orang buta, bagaimana mereka menjalani hari-hari mereka. Sungguh dunia gelap dan mereka susah, begitu sulit untuk melakukan aktivitas-aktivitas kehidupan mereka. Harapan mereka juga tentu saja kita bisa bayangkan, saudara, di mana mereka buta, keluarga sudah tidak memperhatikan. Bayangkan betapa menyedihkan keadaan mereka. Tetapi dalam situasi kehidupan yang begitu menyedihkan, apa yang mereka lakukan, saudara? Ketika mereka mendengar tentang Yesus, bahwa Yesuslah juru selamat, bahwa Yesuslah penyembuh, akhirnya mereka ikut Yesus. Sekalipun mereka buta, sekalipun mereka sulit, sekalipun mereka susah, dalam kesulitan, dalam kebutaan mereka, dalam kesusahan mereka, mereka ikut Yesus. Dan tentu saja untuk ikut Yesus pada waktu itu mereka penuh pergumulan. Bagaimana mereka mengikut Yesus dalam kondisi buta, dua-dua buta, mereka saling menuntun satu dengan yang lain dalam kebutaan, dan mereka mau ngikut Yesus dalam perjalanannya. Dan kalau kita lihat di sini, mereka harus ikut Yesus itu sampai akhirnya mereka, perhatian Yesus ditujukan kepada mereka itu butuh proses, saudara, bahkan sampai masuk ke sebuah rumah. Artinya mereka ini ikut Yesus bukan dalam waktu yang singkat. Mereka dengar lalu mereka ikut lalu langsung mengalami mujizat. Tidak, ada proses juga dalam kesulitan, dalam kesusahan, dalam keterbatasan yang mereka alami, dan ada banyak pergumulan yang harus mereka lakukan dalam mengikut Yesus. Tapi dalam semuanya itu mereka putuskan untuk mereka ikut Yesus. Daripada hanya tinggal duduk diam, daripada putus asa,
mereka putuskan untuk mereka ikut Yesus. Saudara, mungkin hari ini saudara sedang mengalami kesulitan hidup. Ada masalah, ada persoalan, ada pergumulan, ada beban yang menindih kehidupan saudara. Dan dalam situasi dan kondisi tersebut, saudara, ikutlah Yesus. Hal terbaik yang saudara bisa lakukan dalam segala pergumulan kehidupan saudara, dalam segala beban berat saudara adalah ikutlah Yesus, karena di sana ada harapan. Saudara putus asa, tidak akan ada sesuatu pun yang terjadi. Saudara kemudian mencari jalan keluar dari jalan yang salah, masalah yang lebih berat, lebih sulit akan terjadi. Saudara cari pelampiasan, saudara melakukan hal-hal yang tidak benar untuk melampiaskan beban berat saudara, saudara akan ketemu dengan masalah yang lebih berat lagi. Satu-satunya jalan terbaik yang saudara harus lakukan dalam segala kesulitan saudara adalah ikut Yesus. Sekalipun ada pergumulan yang berat, ikut Yesus. Sekalipun tidak gampang, ikutlah Yesus. Sekalipun harus melalui satu proses, teruslah dan teruslah ikut Yesus sampai selamanya. Jangan pernah undur saudara. Ikutlah Yesus. Karena di sana ada harapan, sama seperti kedua orang buta ini. Akhirnya ada harapan dan mujizat terjadi, dan mereka pun akhirnya disembuhkan karena mereka ikut Yesus. Hari ini yang menjadi pertanyaannya, sudahkah saudara mengikut Yesus? Mungkin saudara berkata, iya pendeta, saya mengikut Yesus. Kenapa? Karena saya orang Kristen. Saya mengikut Yesus. Kenapa? Karena saya pergi ke gereja setiap minggu. Atau ada hal-hal yang lain saudara lakukan untuk membuktikan saudara ikut Yesus. Belum tentu saudara. Apakah saudara ikut Yesus karena memang saudara mencari Dia? Apakah saudara mengikut Yesus karena saudara merindukan Dia, membutuhkan Dia, mencari Dia untuk mendapatkan pertolongan daripadanya? Ada begitu banyak tujuan orang mengikut Yesus saudara. Saya sebagai gembala jemaat, saya merintis sebuah gereja di kampung dan kemudian saya menggembalakan gereja ini saudara. Ada begitu banyak pengalaman kenapa orang datang ke gereja, apalagi orang-orang yang sudah berumur. Mereka kadang-kadang datang ke gereja supaya apa? Supaya ada nanti kalau mereka meninggal ada yang meliturgikan. Itu terbukti bahwa mereka datang ke gereja hanya sebagai pengisi absensi, dan seringkali mereka datang, mereka jatah 1 bulan sekali atau 1 bulan 2 kali. Orang-orang yang punya tujuan demikian selalu begitu saudara. Nah, jadi mereka, tujuan mereka ikut Yesus apa? Bukan mencari Yesus, tapi supaya ada yang mengurusi mereka waktu mereka meninggal. Itu yang menjadi tujuan mereka. Orang yang demikian tidak akan mengalami mujizat Tuhan. Tidak akan mengalami mujizat Tuhan. Tapi ada juga orang yang sudah tua sekali dan kemudian dia ikut Yesus. Saya berkali-kali menceritakan kehidupannya kepada saudara sebelumnya sebenarnya. Dia sudah tua, kemudian dia ikut Yesus. Dulunya dia dukun, tapi dia bertobat dan kemudian dia ikut Yesus. Dia ikut Yesus sungguh-sungguh saudara. Dan semenjak dia ikut Yesus, belum pernah saya ingat dia absen kalau bukan karena sakit. Hanya karena sakit saja dia tidak mampu lagi dan kemudian dia tidak datang ibadah. Kalau selain itu belum pernah saya ingat dia absen, padahal sudah bertahun-tahun dia mengikut Tuhan. Dan saudara, dia sering kali mengalami mujizat. Dia sering kali mengalami jawaban doa. Kenapa? Karena dia datang kepada Yesus memang mencari Tuhan, mencari Yesus. Dialah orang yang pernah saya saksikan bahwa satu kali dia sakit parah saudara, lalu kemudian keluarganya mengundang saya untuk datang ke rumah berdoa. Pada waktu itu dia tidak bisa membuka mata lagi dan kemudian dia berkata, pendeta doakan saya supaya saya cepat menghadap Tuhan. Saya tidak sanggup lagi karena sakitnya dia rasa. Tetapi pada waktu itu saya berkata, Nek, saya rindu nenek kembali duduk di kursi gereja. Lalu kemudian kami berdoa saudara, dan benar saja akhirnya dia disembuhkan. Itu terjadi mungkin sekitar setengah tahun yang lalu saudara, dan kemudian sampai hari ini dia setia beribadah, dia sehat. Satu kali saudara, ada seorang nenek juga yang datang beribadah sudah 94 tahun.
Saudara bisa bayangkan, saudara, 94 tahun. Lalu pada waktu itu dia sering sakit. Lalu kemudian satu kali dia ditanya oleh anak-anaknya, karena dia sudah tua, dia sering sakit. Ditanya oleh anak-anaknya, "Kamu harus ke gereja, Mak. Kemana kamu ke gereja?" Lalu dia sebutkan gereja yang saya gembalakan, saudara, padahal dia tidak tahu. Saya pun tidak tahu kenapa dia tahu gereja ini. Lalu kemudian akhirnya, singkat cerita, anaknya mengantar nenek ini ke gereja karena dia sudah mulai pulih, sekalipun sudah sangat tua, sudah sangat kesulitan juga sebenarnya dia jalan. Dan kemudian akhirnya dia ke gereja. Saudara, dia begitu serius. Dia ke gereja selama sekian waktu, saudara, dia begitu serius. Kalau saya khotbah, dia begitu serius. Dan akhirnya dia bertumbuh. Satu kali, saudara, dia berkata, "Baptiskan aku." Bayangkan bagaimana membaptiskan seorang nenek yang sudah 94 tahun, saudara. Bagaimana saya membaptiskannya? Dia jalan saja susah. Dia jalan sudah bungkuk sekali. Begitu sulitnya. Pada waktu itu saya beri penjelasan sebenarnya bahwa, "Nek, sebenarnya kalau iman nenek sudah kuat, iman nenek sudah jelas dalam Yesus Kristus, sebenarnya nenek nggak harus juga dibaptis karena alasan kondisi nenek, karena dia sudah sakit-sakitan, saudara. Lalu kemudian situasinya sangat sulit, bagaimana saya membaptiskan dia?" Tetapi pada waktu itu dia berkata, "Saya mau dibaptis." Dan singkat cerita, akhirnya saya izinkan dia dibaptis. Kami baptisan ke sungai, saudara, karena saya mengembalakan di kampung. Kami baptisan ke sungai, harus jalan agak jurang ke bawah, dan dia harus digendong ke bawah, lalu kemudian masuk ke sungai. Lalu saya membaptiskan dia, sekalipun pada waktu itu ada situasi yang sangat sulit dan saya sangat hati-hati untuk membaptiskan dia. Tetapi akhirnya dia berhasil dibaptiskan, dan kemudian dia mengalami Tuhan, dan dia ikut Tuhan selama sekian waktu lagi, dan akhirnya dia meninggal dalam Tuhan. Artinya apa? Dia memang ke gereja, bukan, sekalipun dia sudah sangat tua dan anaknya yang nyuruh-nyuruh dia gereja. Pada saat dia ke gereja, dia bukan ke gereja supaya ada yang meliturgikan, bukan. Tetapi dia ke gereja karena dia merindukan Tuhan, mencari Tuhan, dan akhirnya bertumbuh dalam Tuhan. Dia minta dibaptis, sekalipun sulit untuk melakukan baptisan kepada dia dengan umurnya yang sudah sangat lanjut, tetapi dia rindu supaya harus dibaptis. Saudara, orang yang seperti ini, dia ikut Tuhan karena memang mencari Tuhan. Dan orang-orang seperti ini ketika ikut Tuhan mengalami mujizat, mengalami pertolongan Tuhan. Ada begitu banyak orang mengikut Tuhan bukan karena mencari Tuhan, bukan untuk mengalami Tuhan, tapi mereka mengikut Tuhan untuk mencari mujizat, mencari tujuan, ingin supaya bisa mendapatkan tujuan-tujuan tertentu mereka. Tetapi hari ini kita lihat, dari kedua orang buta ini, dia atau mereka mengalami mujizat karena mereka mengikut Yesus dalam beban berat mereka, dalam kesulitan dan persoalan mereka. Dan hari ini pun saya mau menegaskan kepada setiap saudara, saudara harus ikut Tuhan. Kalau saudara rindu mengalami mujizat Tuhan, ikutlah dia sekalipun bebanmu berat, sekalipun hidupmu susah. Ikutlah Yesus. Sekalipun ada proses yang harus saudara jalani, tetaplah ikut Yesus. Sama seperti dua orang buta ini, mereka datang ikut Yesus, dan sekian lama, sekian waktu mereka ikut Yesus sampai akhirnya mereka mengalami mujizat. Jadi yang pertama, bagaimana sehingga orang buta ini mengalami mujizat Tuhan, saudara? Karena yang pertama, mereka ikut Yesus dengan sungguh, dengan tekad dalam segala kesulitan mereka. Lalu yang kedua, dikatakan juga masih di ayat 27 itu, saudara. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru. Jadi mereka ikut Yesus sambil berseru-seru, meminta pertolongan. Mereka memohon, mereka berseru. Bagi kita itu gambaran berdoa, berseru kepada Tuhan. Dalam pergumulan mereka, dalam kerinduan mereka, dalam situasi yang mereka alami, mereka berseru-seru, mereka ikut Yesus sambil berseru.
Dan bukan hanya berseru sekali berseru saudara, tetapi berseru-seru. Artinya kalau kita lihat kalimat ini, sepanjang perjalanan mereka ikut Yesus itu, mereka gunakan untuk berseru-seru kepada Tuhan. Mereka berjuang, tapi dalam perjuangan itu mereka juga terus berseru-seru kepada Tuhan. Mereka begitu sulit untuk ikut Yesus karena situasi dan keadaan mereka, tetapi dalam keadaan dan situasi yang sulit itu mereka juga terus berseru-seru kepada Tuhan. Di sepanjang perjalanan mereka ikut Tuhan, mereka terus berseru sampai akhirnya dijawab oleh Tuhan. Nah saudara, kalau kita rindu mengalami mujizat, berserulah sama seperti kedua orang buta ini. Sekalipun sebenarnya kalau kita bayangkan saudara, tidak gampang juga sebenarnya mereka berseru. Kenapa? Karena bisa, kalau menurut dugaan saya, mereka ini adalah orang-orang yang sudah kurang diperhatikan saudara. Sehingga ketemu orang buta dengan orang buta seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Jadi kalau orang selama ini mereka sudah tidak diperhatikan, mereka sudah tidak dipedulikan, lalu minta tolong, itu butuh satu pergumulan untuk minta tolong kalau sudah biasa tidak dipedulikan. Sudah biasa minta tolong tapi tidak dijawab, tidak dikabulkan, tidak diperhatikan. Tapi namun demikian saudara, ketika mereka dengar Yesus, bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Tuhan, Yesus sanggup melakukan mujizat, ada harapan di sana, maka mereka mulai berseru-seru dan terus berseru-seru dalam perjalanan mereka sampai akhirnya mereka mengalami mujizat Tuhan. Artinya saudara, dalam kehidupan saudara, kalau mungkin selama ini saudara ada pergumulan, saudara ada masalah, saudara mengharapkan pertolongan tapi saudara tidak mendapatkan pertolongan, maka saya mau menegaskan kepada saudara, teruslah berseru kepada Tuhan. Dia Allah yang mempedulikan saudara. Sekalipun mungkin tidak ada lagi orang yang peduli kepada saudara, masih ada satu pribadi yang peduli kepada saudara, itulah Tuhan Yesus. Sama seperti kedua orang buta ini. Kenapa mereka dua orang buta bisa berjalan bersama saudara? Karena mungkin mereka sudah tidak diperhatikan oleh keluarga, oleh teman, oleh orang lain, sehingga hanya mereka saling memperhatikan karena mereka merasa mereka senasib. Tetapi saudara tahu, mereka berseru-seru kepada Tuhan karena mereka tahu bahwa satu lagi, ada satu yang bisa jadi harapan mereka untuk mereka mengalami mujizat. Ada satu yang peduli kepada mereka. Ada satu yang akan memperhatikan mereka kalau mereka berseru-seru. Itulah Tuhan Yesus. Demikian juga hari ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa sekalipun dalam hidup saudara mungkin tidak ada yang memperhatikan saudara, sekalipun dalam hidup saudara mungkin tidak ada yang mempedulikan saudara lagi, tetapi saat ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa ada satu pribadi yang memperhatikan saudara. Ada satu pribadi yang mempedulikan saudara, yaitu Yesus. Itu sebabnya berserulah terus kepada Dia, karena Dia Tuhan yang mengasihi saudara. Dia Tuhan yang mempedulikan saudara. Ada begitu banyak orang Kristen saudara yang mereka ikut Tuhan, mereka menjadi orang Kristen, tetapi mereka tidak lagi hidup dalam doa, karena sebenarnya mereka tidak percaya juga bahwa Tuhan sanggup menolong mereka. Ada terlalu banyak juga orang yang demikian. Sekalipun mereka orang Kristen, mereka tidak mengalami mujizat Tuhan, mereka tidak mengalami pertolongan Tuhan. Kenapa? Karena mereka sebenarnya juga tidak berdoa lagi kepada Tuhan. Kenapa? Karena mereka tidak percaya bahwa Tuhan sanggup menolong mereka dalam situasi dan keadaan mereka. Saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, Tuhan peduli kepada saudara, Tuhan memperhatikan saudara, Tuhan mengasihi saudara, dan Tuhan sanggup menolong saudara dalam segala masalah persoalan kehidupan saudara. Dia sanggup. Itu sebabnya saudara, berserulah. Kalau mungkin saudara berkata, saya sudah berseru tapi belum dijawab, berseru-serulah. Artinya jangan pernah berhenti berseru-seru sebelum saudara mengalami jawaban, sebelum saudara melihat mujizat itu menjadi kenyataan. Berseru-serulah saudara. Hari ini seruan saudara belum dijawab, berseru-serulah. Bahkan mari datang berseru-seru kepada Tuhan sambil menangis, dengan mengharapkan pertolongan. Saya bisa bayangkan bagaimana kedua orang buta ini berseru-seru dan berseru-seru kepada Tuhan. Mereka begitu mengharapkan, hanya Tuhan lagi pengharapan mereka. Begitu mengharapkan pertolongan Tuhan, mereka berseru-seru kepada Tuhan. Dan saudara,
Masih ayat yang ke-27, mereka berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Yang mereka serukan adalah mereka memohon belas kasihan Tuhan. Saudara, karena selama ini tidak ada lagi mungkin orang yang mengasihi mereka. Tidak ada lagi orang yang mempedulikan mereka. Sehingga mereka berseru-seru kepada Tuhan dan mengharapkan belas kasihan daripada Tuhan. "Kasihanilah kami, hai anak Daud. Kasihanilah kami." Saya bisa membayangkan seruan-seruan mereka pada waktu itu, saudara, disertai oleh tangisan mungkin ketika mereka berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Dan seruan itu terus dinaikkan, "Kasihanilah kami, hai anak Daud. Kasihanilah kami, hai anak Daud." Dengan kondisi yang tidak ada lagi yang memperhatikan, dengan kondisi yang tidak ada lagi orang yang peduli, akhirnya mereka berseru-seru kepada Tuhan, "Kasihanilah kami, hai anak Daud. Kasihanilah kami, hai anak Daud." Hari ini saya mau menegaskan kepada saudara, kalau saudara merindukan mujizat Tuhan, mari harapkan belas kasihan Tuhan. Mari berseru memohon supaya Allah menyatakan belas kasihannya kepada setiap saudara. Apa yang menjadi pergumulan saudara saat ini, mohonlah belas kasihan Tuhan untuk Dia menolong saudara dalam pergumulan saudara. Adakah saudara sedang sakit saat ini? Mohonlah belas kasihan Tuhan. "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Adakah saat ini hidup saudara sulit, hidup saudara berat? Mohonlah belas kasihan Tuhan. "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Mari kita mohon, Dia Allah yang penuh dengan belas kasihan. Dia pasti mengasihi kita, saudara. Kalau sampai hari ini kita belum melihat mujizatnya, bukan berarti Tuhan tidak mengasihi kita, tetapi mungkin Dia menunggu sampai kapan kita tetap kuat. Dia ingin melihat kesetiaan kita, ketekunan kita. Dia ingin melihat bahwa kita benar-benar mencari Dia, bukan hanya mencari mujizat. Akan ada waktu yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Akan ada waktu yang terbaik yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan, saudara, untuk kita mengalami belas kasihan Tuhan, untuk kita mengalami mujizat Tuhan. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Mari kita terus berdoa, saudara. Mari kita terus memohon dan berseru-seru memohon belas kasihan Tuhan. Dia pasti mengasihi setiap kita. Saudara, kemudian berikutnya lagi di ayat yang ke-28 dikatakan di sana, setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Maka mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Yesus kemudian bertanya kepada mereka setelah sekian lama mereka ikut Yesus. Setelah sekian lama mereka berseru-seru kepada Yesus, memohon belas kasihan Yesus. Sekarang satu lagi yang mau dilihat oleh Yesus dari dalam diri mereka. Apa itu, saudara? Iman. Sehingga Yesus bertanya, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Percayakah kamu bahwa aku sanggup melakukannya?" Dan mereka berkata, "Ya Tuhan, kami percaya." Dan pada waktu itu mereka mengalami mujizat Tuhan. Mereka mengalami apa yang mereka rindukan diwujudkan. Setelah sekian puluh tahun mereka hidup dalam kebutaan, maka pertama kali ini mereka melihat mujizat Tuhan. Mereka bisa melihat. Ketika mereka berkata, "Ya Tuhan, kami percaya," ketika mereka membuktikan iman mereka, akhirnya mujizat pun terjadi. Hari ini, saudara, saya mau menegaskan kepada saudara bahwa kalau saudara rindu mengalami mujizat Tuhan, maka percayalah bahwa Tuhan sanggup mengerjakannya dalam hidup saudara.
Iman itu yang Tuhan mau ada pada kita kalau kita rindu mengalami mujizat, saudara. Iman dan kepercayaan yang sungguh kepada Tuhan. Nah, dengan alasan inilah begitu banyak orang ikut Tuhan tapi tidak mengalami mujizat, saudara. Kenapa? Karena sesungguhnya sekalipun mereka ikut Tuhan, mereka sebenarnya tidak begitu percaya bahwa Tuhan sanggup menolong mereka. Tuhan sanggup melakukan mujizat di dalam hidup mereka. Tetapi saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, percayalah bahwa Allah sanggup. Langit dan bumi pun Dia yang ciptakan, saudara. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Percaya Tuhan sanggup menolong, saudara. Percaya. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Seberapa sulit, seberapa berat pun kondisi saudara saat ini, percayalah Tuhan kita sanggup untuk menolong setiap kita, saudara. Dia sanggup, Dia berkuasa. Langit dan bumi pun Dia bentangkan, maka saudara pun sanggup Dia tolong. Saudara, di dalam perjalanan kehidupan saya mengikut Tuhan, dalam perjalanan pelayanan saya mengalami kondisi-kondisi, situasi-situasi di mana tidak ada lagi yang tersisa kecuali iman. Dan dalam kondisi itu, saudara, saya benar-benar melihat bahwa mujizat Tuhan terjadi oleh karena kita beriman sungguh kepada Dia. Salah satu contoh misalnya, waktu istri saya sakit begitu parah, kami sudah berobat, bolak-balik berobat, saudara, dan kemudian kami berobat selama 7 bulan karena dia masalah paru-paru, saudara. Kami berobat, disarankan 6 bulan, kami berobat 7 bulan, tetapi penyakitnya tidak kunjung sembuh juga. Pada waktu itu dia malah kelihatan makin parah, dan makin parah. Dan pada waktu itu, saudara, jujur, secara manusia saya begitu bingung. Kenapa? Saya melayani Tuhan dengan sungguh. Saya ingin berbuat banyak kepada Tuhan. Tetapi malah istri saya sakit parah yang membuat saya begitu sulit berbuat apa-apa. Dan waktu itu, saudara, seringkali dalam banyak situasi, apalagi istri saya juga sering berkata, "Pak, kenapa saya mengalami ini? Padahal saya rindu melayani Tuhan dengan sungguh. Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi?" Itu pertanyaan-pertanyaan yang sulit saya jawab, saudara. Dan pada waktu itu kalau saudara bertanya juga kepada saya, maka saya sebenarnya juga sangat bingung. Dari sisi dana, karena kami merintis juga masih sangat sulit pada waktu itu. Sehingga satu-satunya yang saya mau tegaskan, bahwa satu-satunya yang tinggal dalam diri saya dan istri saya adalah iman. Bahwa Allah masih sanggup. Bahwa Allah sanggup menolong, Allah sanggup melakukan mujizat, Allah sanggup melakukan perkara yang besar. Dan kemudian, saudara, akhirnya tahap demi tahap Allah mengerjakan mujizat dan istri saya disembuhkan. Kami terus melayani dan semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Jadi, saudara, saat ini apapun kondisi saudara, seperti yang saya alami, sudah sangat bingung. Kenapa ada begitu banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab. Namun saya mau menegaskan kepada saudara, percayalah bahwa Allah sanggup. Percayalah Allah sanggup. Dia pasti menolong saudara, karena Dia Allah yang sanggup untuk menolong kehidupan saudara. Dan kemudian, saudara, selanjutnya ketika orang buta ini mengikuti Tuhan, mereka berseru-seru, mereka memohon belas kasihan Tuhan, mengharapkan belas kasihan Tuhan. Dan mereka juga membuktikan imannya ketika Yesus berkata, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Dan ketika mereka membuktikan imannya, maka apa yang terjadi? Ayat 39. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Ayat 30. Maka meleklah mata mereka. Saudara lihat, akhirnya Yesus mengulurkan tangannya dan Yesus menjamah mata mereka yang buta itu, tepat di mata mereka yang buta, tepat di dalam masalah mereka. Yesus jamah, Yesus ulurkan tangan, Dia jamah.
dan melakukan mujizat yang dahsyat. Hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara bahwa Yesus mau menjamah saudara, dan Dia mau menjamah saudara tepat pada masalah yang saudara alami. Kalau saat ini engkau sakit, Dia mau menjamah sakit penyakitmu. Kalau saat ini ada beban beratmu, Dia mau mengulurkan tangan, Dia mau menjamah saudara dan mengangkat bebanmu. Kalau saat ini ada masalah keluarga yang saudara alami, Dia mau mengulurkan tangan dan Dia mau menjamah keluargamu. Dan kemudian jamahannya adalah jamahan yang mengerjakan mujizat. Jamahannya adalah jamahan yang mengerjakan pemulihan. Saudara, kalau tangan Tuhan terulur, tidak ada yang mustahil. Kalau tangan Tuhan menjamah, maka apapun bisa jadi. Segala perkara bisa jadi. Mujizat bisa jadi ketika tangannya terulur dan menjamah setiap saudara. Saudaraku, saat ini ketahuilah bahwa tangan yang berkuasa itu akan terulur dan menjamah saudara. Ketahuilah bahwa jamahannya akan mengubahkan hidupmu. Jamahannya akan memulihkan persoalanmu. Apapun masalah persoalanmu, hidupmu saat ini, jamahan tangan Tuhan akan mengubah segalanya. Jamahan tangan Tuhan akan memulihkan kehidupan saudara. Jamahan tangan Tuhan akan mengerjakan mujizat di dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini mari kita harapkan tangannya terulur dan menjamah kita. Puji Tuhan saudara. Saat ini kita sungguh bersyukur. Kita belajar dari firman Tuhan bagaimana sehingga kedua orang buta yang mungkin kondisi mereka sudah tidak diperhatikan, yang mungkin kondisi mereka sudah mulai diabaikan oleh keluarga, sehingga mereka kedua orang buta ini merasa senasib, merekalah berjalan bersama. Dan saudara, dalam perjalanan pelayanan Yesus, dari sekian banyak mujizat yang Dia lakukan, salah satu yang mengalami mujizat itu adalah kedua orang buta ini. Yesus mengulurkan tangan kepada masalah yang mereka alami, yaitu kebutaan mereka. Dan tangan yang penuh belas kasihan itu, tangan yang berkuasa itu, akhirnya mengerjakan mujizat dalam kehidupan kedua orang buta ini. Hari ini pun saudara, sekali lagi tangannya yang penuh belas kasihan, tangannya yang berkuasa itu akan terulur dan menjamah saudara, dan melakukan mujizat, mengerjakan mujizat di dalam kehidupan saudara. Apa yang dilakukan oleh mereka? Kita sudah belajar saudara. Kenapa mereka mengalami jamahan Tuhan? Bagaimana mereka sehingga mengalami mujizat Tuhan? Yang pertama, dalam segala kesulitan yang mereka alami, mereka ikut Yesus. Sekalipun ada proses yang mereka jalani dalam mengikut Yesus, mereka harus berjuang dengan penuh pergumulan mengikut Yesus. Karena mereka buta, tetapi mereka tetap ikut Yesus. Dan hari ini pun saya mau menegaskan kepada saudara, tetaplah ikut Yesus apapun yang saudara alami. Karena Dia akan menjamah saudara, dan Dia akan melakukan mujizat di dalam kehidupan saudara. Kemudian saudara, berseru-serulah, mohon belas kasihan Tuhan, mohon mujizat Tuhan dalam kehidupan saudara. Teruslah berdoa, jangan pernah berhenti. Sama seperti kedua orang buta ini, sekalipun sulit mereka mengikut Yesus, supaya mereka bisa tetap dekat dengan Yesus dan Yesus bisa mendengar seruan mereka. Mereka terus berjuang sambil berseru, Tuhan kasihanilah kami. Mereka berseru terus, memohon terus. Dan akhirnya mereka mengalami mujizat. Hari ini pun sekalipun hidupmu berat, jangan pernah berhenti. Terus memohon, terus berseru, ikut Dia sambil terus berseru kepada Tuhan, sampai akhirnya mujizatnya dinyatakan. Dan mereka memohon belas kasihan Tuhan. Kenapa saudara? Karena mereka tahu hanya belas kasihan Tuhan yang sanggup memulihkan kehidupan mereka. Dan hari ini pun aku mau menegaskan kepada saudara, hanya belas kasihan Tuhan yang akan memulihkan saudara. Itu sebabnya mohon dan serukanlah belas kasihan Tuhan. Serukanlah belas kasihan Tuhan. Dan kemudian saudara, Yesus bertanya kepada mereka, percayakah kamu bahwa aku sanggup melakukannya? Dan mereka menegaskan, ya Tuhan, kami percaya. Dan ketika mereka membuktikan iman mereka, akhirnya mujizat pun terjadi. Dan saat ini saya pun mau menegaskan kepada saudara, percayalah
bahwa Tuhan sanggup mengerjakan mujizat dalam hidup saudara. Apapun itu, seberat dan sesulit apapun itu, percayalah, maka saudara akan mengalami mujizat. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara dan alami janji firman Tuhan. Alami jamahan Tuhan, biar tangannya terulur dan menjamah setiap saudara. Puji Tuhan saudara, saya rindu berdoa bagi setiap saudara. Mari ambil sikap berdoa, kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Hamba memohon jamahan-Mu Kau nyatakan dalam hidup mereka dalam nama Yesus. Tuhan, jamahlah hidup anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Jamah hidup anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Kalau tangan-Mu terulur dan menjamah hidup mereka, maka apapun masalah, apapun beban, apapun persoalan hidup mereka akan diubahkan. Mujizat-Mu akan dinyatakan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati anak-anak-Mu, ajar mereka mengikut Engkau dalam segala situasi dan kondisi. Ajar mereka terus berdoa dan berseru-seru memohon belas kasihan Tuhan. Dan ajar anak-anak-Mu ini sungguh-sungguh beriman dan percaya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu saat ini. Hamba berdoa, jamah anak-anak-Mu ini, ajar mereka menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, supaya mereka melihat mujizat Tuhan, dan mereka mengalami Tuhan, dan mereka bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga, hamba serahkan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Berkati mereka, jamah mereka, lawat mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Sebelum kami beristirahat malam hari ini, hamba mau berdoa bagi anak-anak-Mu ini. Hamba mau mendukung mereka dalam doa. Kami akan berdoa bersama dalam segala pergumulan anak-anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan berseru bersama dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudara. Tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Kita akan menaikkan pergumulan saudara, kerinduan saudara, topik-topik doa saudara di hadapan Tuhan. Percayalah saudara bahwa Tuhan mempedulikan saudara. Tuhan mengasihi saudara. Dia Allah yang sanggup menjawab segala pergumulan saudara, karena tidak ada yang mustahil bagi Dia. Apa yang menjadi kerinduan saudara, Allah sanggup mewujudkan. Apa yang menjadi beban persoalan saudara, Allah sanggup mengangkat segala beban saudara. Apa yang menjadi masalah saudara, Allah sanggup menyelesaikan segala masalah persoalan kehidupan saudara. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Mari kita percaya kepada Tuhan yang tiada yang mustahil bagi Dia. Dan mari kita terus bermohon, tekun bermohon, karena Allah pasti menjawab kita. Mungkin saat ini saudara, ada saudara yang telah menaikkan doa-doa saudara sekian waktu, tetapi sampai saat ini saudara belum menerima jawaban doa saudara. Teruslah berdoa, karena Allah pasti akan menjawab segala permohonan doa saudara. Puji Tuhan saudara. Sebelum kita akan menaikkan permohonan saudara di hadapan Tuhan dengan bersepakat di hadapan Tuhan, saya rindu saat ini sebentar kita akan bersyukur, kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan, karena sebenarnya Allah tahu segala sesuatu. Allah tahu yang kita inginkan, tetapi Dia menyuruh kita berdoa. Tetapi yang terpenting dari semuanya itu adalah perkenanan Tuhan. Jika Allah berkenan, maka apapun akan Tuhan kerjakan, dan tiada yang mustahil bagi Dia. Itu sebabnya naikkan syukur bagi Tuhan, naikkan pujian bagi Tuhan, angkat hati, pikiran, dan suara saudara untuk bersyukur dan menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Engkau Allah yang memberi kami kesempatan kembali untuk merendahkan diri, berdoa dan berseru kepadamu ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih ya Tuhan. Syukur bagimu Bapa buat segala kebaikan-Mu. Kami sembah Engkau, kami puji Engkau,
Kami tinggikan Engkau, kami agungkan Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan ya Tuhan. Terpuji-pujilah namamu ya Bapa, mulialah namamu ya Tuhan. Engkau Allah yang layak kami puji, kami sembah dan tinggikan. Haleluya. Saat ini kami merendahkan diri di hadapan-Mu, menaikkan segala pergumulan anak-anak-Mu, menaikkan segala permohonan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup mewujudkan segala pergumulan, segala kerinduan dan permohonan anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini sebelum kita akan menaikkan segala permohonan-permohonan saudara di hadapan Tuhan, mungkin saat ini ada pergumulan saudara, ada kerinduan khusus saudara di hadapan Tuhan. Mari naikkan di hadapan Tuhan. Mungkin ada persoalan yang saudara hadapi secara khusus saat ini, saudara rindu, ungkapkan di hadapan Tuhan. Mari terlebih dahulu ungkapkan itu di hadapan Tuhan saudara. Saya mendukung saudara di dalam doa. Mulai berkata-kata di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, saat ini Bapa, hamba datang menyerahkan anak-anak-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Mereka yang sedang menaikkan kerinduannya di hadapan Tuhan. Mereka yang sedang berseru di hadapan-Mu atas segala persoalan, atas segala kerinduan mereka, atas segala permohonan mereka ya Tuhan. Engkau Allah yang peduli, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, Engkau yang mewujudkan segala kerinduan anak-anak-Mu ya Tuhan. Engkau yang sanggup mewujudkan segala kerinduan mereka. Dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang sanggup mewujudkan ya Tuhan. Kalau saat ini ada persoalan mereka, beban hidup mereka yang sedang mereka angkat kepada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang mewujudkan Tuhan, Engkau yang mengangkat segala beban persoalan mereka, di dalam nama Yesus Kristus, Engkau yang sanggup membebaskan anak-anak-Mu dari segala beban, dari segala persoalan mereka ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Terpuji-pujilah namamu, mulialah namamu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang memiliki persoalan masalah khusus dalam kehidupan mereka, yang sedang mereka panjatkan kepada Tuhan, dengarkan Tuhan. Engkau Allah yang peduli kepada anak-anak-Mu, dan Engkau Allah yang sanggup untuk menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah persoalan kehidupan mereka. Apapun yang mereka alami saat ini, tolong anak-anak-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, saya rindu berdoa bagi keluarga saudara. Mungkin saat ini ada saudara yang sedang menghadapi masalah di tengah keluarga. Ada saudara yang merindukan sesuatu di tengah keluarga saudara. Ada saudara yang merindukan keharmonisan terjadi di tengah keluarga saudara. Mari angkat keluarga saudara kepada Tuhan. Saya menopang saudara di dalam doa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan yang menolong keluarga mereka. Kalau ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi masalah, persoalan di tengah-tengah keluarga mereka, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memberikan jalan keluar, Tuhan yang bekerja, Tuhan yang campur tangan. Nyatakan pertolongan-Mu, mujizat-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga anak-anak-Mu, berkati orang tua,
Campur tangan-Mu dalam kehidupan orang tua anak-anak-Mu Tuhan. Kesehatan, perlindungan, penyertaan Tuhan atas orang tua mereka. Berkati suami istri, berkati anak-anak, berkati sanak saudara, berkati semua anggota keluarga anak-anak-Mu. Kasih karunia-Mu, anugerah-Mu mengalir di tengah-tengah keluarga mereka. Berkati keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan campur tangan-Mu di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu, sehingga keharmonisan, damai sejahtera Tuhan nyata di tengah keluarga anak-anak-Mu, dan keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini saudara, mungkin ada saudara yang sedang sakit. Saya rindu berdoa khusus bagi yang sakit saat ini. Apapun yang menjadi penyakit saudara, percaya saudara bahwa Allah sanggup untuk menyembuhkan. Datang kepada Dia, serahkan segala penyakit saudara dengan penuh iman. Angkat tangan kanan saudara dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit saat ini. Mari kita berdoa bersama, bersepakat bersama, memohon kesembuhan bagi setiap saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, ini kami bersepakat dengan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit. Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan yang sakit. Engkau dokter di atas segala dokter. Engkau tabib di atas segala tabib. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau dulu Engkau menyembuhkan, hari ini pun kami percaya Engkau tetap bekerja menyembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit ya Tuhan. Apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu, Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Engkau Allah yang berkuasa untuk menyembuhkan mereka. Ya Tuhan, nyatakan perkara yang besar, nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit saat ini. Dalam nama Yesus, kalau ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit asam lambung, kami berdoa, jamah pencernaannya Tuhan, kerjakan kesembuhan, normalkan asam lambungnya. Di dalam nama Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Kalau ada anak-anak-Mu saat ini yang mengalami sakit diabetes, Tuhan Allah yang sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar, mengerjakan mujizat-Mu, mengerjakan kesembuhan untuk menyembuhkan anak-anak-Mu yang sakit diabetes, anak-anak-Mu yang sakit hipertensi ya Tuhan. Dalam nama Yesus, bahkan mungkin ada yang sudah mengalami stroke. Dalam nama Yesus, tolong Tuhan, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan yang hipertensi, normalkan kembali yang mengalami stroke. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu ya Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kolesterol, di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan campur tangan, nyatakan kuasa-Mu, normalkan kolesterol mereka di dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu yang sakit ginjal, Tuhan yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Bahkan mungkin ada anak-anak-Mu yang sudah harus menjalani cuci darah. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang ajaib. Engkau sanggup menyembuhkan anak-anak-Mu yang mengalami sakit ginjal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saat ini mungkin ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit kanker, tumor. Dalam nama Yesus, Tuhan menyembuhkan mereka. Tiada yang mustahil bagi-Mu ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu. Saat ini kami percaya Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka. Kami percaya mujizat Tuhan di dalam nama Yesus. Kami percaya mujizat-Mu, sembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Hamba berdoa oleh bilur-bilur-Mu mereka disembuhkan. Oleh bilur-bilur-Mu segala penyakit diangkat dari dalam tubuh mereka, dan mereka disembuhkan dalam nama Yesus. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu, damai sejahtera menjadi bagian anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkan anak-anak-Mu yang sakit dalam nama Yesus. Saudara, mungkin saat ini ada saudara yang sedang mengalami mujizat Tuhan.
Bahkan mungkin ada saudara yang sudah mengalami mujizat Tuhan. Kesembuhan Tuhan kerjakan bagi saudara. Begitu banyak anak-anak Tuhan yang bersaksi di channel ini, saudara, bahwa mereka disembuhkan. Kalau saudara saat ini juga disembuhkan, silakan saksikan mujizat yang Tuhan kerjakan, kesembuhan yang saudara alami. Saksikan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus. Maka kesaksian saudara akan menjadi berkat bagi banyak orang di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Mari jadikan kehidupan kita menjadi kesaksian bagi banyak orang, saudara. Ketika saudara mengalami mujizat, saksikan itu kepada orang lain. Saat ini, saudara, saya rindu berdoa khusus bagi saudara yang mengalami kemerosotan ekonomi. Mari datang kepada Tuhan, Allah sumber berkat. Dia sanggup memulihkan ekonomi saudara. Mari datang kepada Tuhan. Harapkan Tuhan mengerjakan pemulihan ekonomi di tengah-tengah keluarga saudara saat ini. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anakmu yang mengalami keterpurukan ekonomi, mungkin karena kondisi yang ada sekarang. Tuhan, hamba berdoa, hamba memohon, pulihkan ekonomi anakmu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sanggup memulihkan keadaan ekonomi anak-anakmu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, bahkan kami berdoa, Tuhan angkat, Tuhan majukan keadaan ekonomi anak-anakmu, sehingga ekonomi mereka bisa meningkat. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, hamba berdoa buat segala usaha pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan kerjakan keberhasilan, sehingga ekonomi anak-anakmu bisa bangkit dan berkembang. Berkati segala usaha pekerjaan mereka dalam nama Yesus. Berkati bisnis mereka, berkati kalau mereka berdagang, berkati apa yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Berkati semuanya ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati segala usaha pekerjaan anak-anakmu. Curahkan berkat-Mu berlimpah di tengah-tengah kehidupan anak-anakmu, sehingga anak-anakmu bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Bahkan anak-anakmu bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan ketika hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan keadaan ekonomi anak-anakmu. Berkati usaha pekerjaan anak-anakmu dalam nama Yesus. Jika ada anak-anakmu saat ini yang terlilit hutang, hamba berdoa, ya Tuhan, jamah anak-anakmu dalam nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulihkan anak-anakmu sehingga hutang-hutang mereka bisa dilunasi ya Tuhan. Bebaskan anak-anakmu dari lilitan hutang. Tuhan, beri jalan keluar bagi mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi profesi anak-anakmu satu persatu. Tuhan yang memberkati, berkati para petani ya Tuhan. Mereka adalah orang-orang yang berjasa dalam mencukupkan segala kebutuhan pangan bangsa ini ya Tuhan. Itu sebabnya berkati para petani. Tuhan campur tangan, Tuhan ulurkan tangan-Mu memberkati apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara, apa yang mereka usahakan. Berkati semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga apa yang mereka pelihara, apa yang mereka tanam, semuanya bisa berhasil ya Tuhan, dan ekonomi mereka dibangkitkan. Bahkan pangan bagi bangsa ini tercukupi oleh karena para petani berjuang. Berkati para petani ya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati juga para buruh dalam bidang apapun mereka bekerja. Biarlah Tuhan memberkati kehidupan mereka dalam nama Yesus, sehingga keluarga-keluarga mereka juga diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat para pegawai PNS dimanapun mereka bekerja. Tuhan memberkati, biar apa yang mereka kerjakan ya Tuhan itu berdampak, dan Tuhan memberkati kehidupan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Kami juga tidak lupa berdoa bagi para medis ya Tuhan,
di mana menghadapi situasi dan kondisi sekarang mereka ada di garda terdepan. Biarlah Tuhan campur tangan. Biarlah Tuhan memberkati para medis. Tuhan jagai, lindungi, sertai mereka, jauhkan dari segala virus. Berikan daya tahan tubuh yang kuat, imun yang kuat bagi mereka dalam nama Yesus. Berkati para medis. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Mungkin ada profesi anak-anakmu yang belum disebutkan di dalam doa ini saat ini. Engkau yang lebih tahu ya Tuhan. Engkau yang memberkati anak-anakmu dalam profesi mereka masing-masing. Nyatakan campur tanganmu, nyatakan mujizatmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara, doa-doa saudara telah dinaikkan kepada Tuhan. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Imani bahwa doa-doa saudara sudah dijawab oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau Allah yang sanggup melakukan perkara besar. Engkau Allah yang sanggup melakukan mujizat yang besar. Berkati anak-anakmu, doa-doa mereka telah dijawab oleh Tuhan dan akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Anak-anakmu akan bersaksi di kolom komentar video ini. Anak-anakmu akan bersaksi di luar sana. Anak-anakmu akan bersaksi bagi keluarga mereka. Sehingga banyak orang yang akan dikuatkan oleh karena mujizat yang Tuhan kerjakan bagi setiap anak-anakmu yang sedang berdoa saat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Saudara, tiba waktunya saat ini kita juga akan berdoa syafaat bagi bangsa ini. Kesejahteraan bangsa ini adalah kesejahteraan kita. Itu sebabnya kita punya tanggung jawab berdoa, bermohon supaya Tuhan mengerjakan damai sejahtera, mencurahkan berkat-berkat-Nya di tengah-tengah bangsa ini. Mari kita berdoa bersama saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersepakat berdoa bagi bangsa kami tercinta ya Tuhan. Berkati Indonesia, pulihkan Indonesia, kerjakan mujizat-Mu, kerjakan perkara besar bagi Indonesia ini. Pulihkan keadaan bangsa kami, pulihkan keadaan ekonomi bangsa kami. Biar sekalipun di masa yang sulit seperti ini, ekonomi bangsa kami tetap bisa bertahan. Dan kerinduan kami ya Tuhan, ekonomi bangsa kami bisa meningkat tahap demi tahap. Nyatakan kuasa-Mu ya Tuhan. Berkati keamanan bangsa kami, sehingga perlindungan, penyertaan Tuhan nyata bagi bangsa kami ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya dalam nama Yesus. Keadaan politik bangsa kami juga terus Tuhan jagai, terus Tuhan lindungi, Tuhan memberkati ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya keadaan ekonomi, keamanan politik bangsa kami terus akan semakin maju ya Tuhan dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami berdoa buat para pemerintah kami yang sedang mengemban tugas mereka mengabdi bagi bangsa ini. Ajar mereka ya Tuhan mengabdi bagi bangsa ini. Nyatakan kuasa Tuhan, nyatakan mujizat Tuhan, nyatakan perkara yang besar ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati semuanya yang mengemban tugas untuk memimpin bangsa ini. Berkati mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, wakil-wakil rakyat, para gubernur, para bupati, kepala desa, lurah, kepala lorong, semuanya sampai jajaran terendah. Semuanya ajar mengabdi bagi bangsa ini. Di dalam nama Yesus, memimpin bangsa ini ke arah yang lebih baik dalam nama Yesus. Tuhan yang campur tangan bagi para pemerintah kami dalam nama Yesus Kristus. Saat ini Tuhan, kami juga berdoa bagi hamba-hamba-Mu yang ada di bangsa ini. Ajar hamba-hamba-Mu mengabdi bagi bangsa ini ya Tuhan. Berkati setiap hamba-hamba-Mu dalam kehidupan mereka. Berkati mereka untuk menjadi terang-Mu, menjadi saksi-Mu bagi bangsa ini. Dalam nama Yesus Kristus, berkati umat-umat Tuhan, supaya umat-umat-Mu, anak-anak-Mu yang ada di bangsa ini menjadi saksi Tuhan, menjadi terang Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga semakin banyak
orang-orang di bangsa ini bisa dibawa kepada Tuhan, sehingga semakin banyak orang-orang yang ada di bangsa ini mengenal Tuhan sebagai juru selamat mereka, dan semakin banyak jiwa-jiwa dibawa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati gerejamu yang ada di bangsa ini, semua organisasi gereja berkati gereja-gereja lokal, berkati semuanya untuk menjadi alat, jadi terang-Mu ya Tuhan, menjadi alat memperkenalkan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi bangsa ini. Ajar kami umat-umat-Mu, ajar gereja-Mu juga berperan untuk kemajuan bangsa ini ya Tuhan, kemajuan ekonomi bangsa, keamanan bangsa. Berkati pakai semuanya ya Tuhan, untuk memajukan bangsa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di sorga, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bahkan pemulihan bangsa ini dari situasi pandemi yang ada saat ini, Tuhan campur tangan sehingga virus segera bisa diatasi dan bangsa ini bisa melaju kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur. Terima kasih Bapa, doa-doa seruan anak-anak-Mu telah dinaikkan kepadamu. Doa-doa syafaat kami telah dinaikkan kepadamu. Kami percaya doa kami didengar dan Allah sanggup menjawab doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, 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 haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Percaya bahwa doa-doa dan seruan kita telah dijawab oleh Tuhan. Allah mendengar seruan saudara, Allah mendengar jeritan hati saudara, bahkan Allah tahu bahasa tetesan air mata saudara. Itu sebabnya saat ini percayalah bahwa doa-doa yang telah kita naikkan kepada Tuhan, Allah telah mendengar dan Allah telah menjawab kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan saudara. Saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan di dalam video ini, dan setelah saudara didoakan, saya percaya saat ini saudara sungguh-sungguh telah diberkati oleh Tuhan. Dan kalau saat ini saudara rindu untuk berlangganan dengan channel ini, sehingga setiap hari saudara diberkati melalui firman Tuhan, dan setiap hari saudara didoakan, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Dan dengan demikian setiap hari saudara akan mendapatkan video renungan baru. Saudara akan mendapatkan notifikasi ketika video renungan baru diposting di channel ini saudara. Kalau saudara mengalami berkat Tuhan melalui channel renungan malam hari ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati setiap saudara yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Tuhan memberkati saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.